Terus dia bilang nggak mau, maaf kita beda dunia gitu kan, nggak mau nikah gitu sama kamu. Terus sama si cewek ini akhirnya yang tadi wajahnya cantik gitu kan, langsung marah tuh taringnya, ternyata yang waktu itu dilihat sama ustazah aku yang taringnya panjang, bajunya tuh merah, baju gaun panjang itu merah, bawa ini payung kecil gitu, merah gitu. Karena kan tadinya dia madep sana, jadi gue ngeliat, gue kira apa ya gitu ya? kayak jemuran tapi panjang gitu kan. Pas dia nengok baru ternyata bukan jemuran, ada wajahnya. Merinding gue. Tiba-tiba pas lagi kita udah mau bubar gitu kan, mau cabut, ada suara teriak kencang banget dari dalam situ kayak gitu, suara cewek teriak kayak gitu. Berarti berenam-enamnya denger dong ya? Denger, kita kabur langsung semua. Dan sebenarnya yang ada lagi, itu kirain aku itu udah yang paling serem kan. Ternyata ada lagi yang paling serem, ini adik kelas aku lagi. Kayaknya aku dapat adik kelas yang agak-agak bandel semua deh. Nah, namanya Vika. Jadi si Vika ini dia itu waktu itu kita lagi ada acara apa ya? Acara kayak ngumpul gitu. Enggak, kayak misalnya kayak Paskibra, Pramuka sama eskul lain lagi pada ngumpul gitu. Buat latihan mau ada acara apa gitu kan. Nah, kita lagi latihan, aku lagi latihan di mana gitu kan, beda kelas kita. Nah, dia tuh lagi latihan sama kakak kelas yang lain lah. Terus dia ngakunya ini apa sih, kayak kak capek, aku ini mau istirahat. Ganti, mau istirahat sekalian mau ganti pembalut lah katanya. Mau pembalut lagi nih ya? Iya masih, karena perempuan kan nggak jauh-jauh dari itu ya. Betul. Terus mau ganti gitu. Ya udah buruan, karena kita di pondok itu kan apa ya? Ketat banget, benar-benar ketat banget, waktu itu ketat banget. Jadi ya udah kamu ini ya, jam panjang angka segini kamu udah harus balik lagi ke sini gitu. Jangan lama-lama di kamar mandi gitu. Ya kak, cepet kok kak, cepet gitu. Akhirnya dia itu ternyata pas lagi nyampe kamar mandi, dia takut keburu telat gitu, takut kelamaan buru-buru. Jadi buru-buru, dia nggak dibersihin. Akhirnya gitu sama dia digulung doang, ditaruh di plastik hitam. Dia kan kamarnya di lantai 2. Taruh di plastik hitam, dibuang dari lantai atas ke kebun gitu kosong, dilempar sama dia dari jendela. Udah langsung kabur kan. Jadi dia lebih takut diomelin sama kakak kelas. Dia nggak mikir ke situ lah ya. Nggak mikir ke situ. Namanya anak SMP gimana sih kan. Terus udah gitu dia balik, udah selesai latihan nih, sore kan. Sore kita pada mau bersih, mau mandi. Dia balik lagi ke kamar. Dia bilang katanya ada yang lempar plastik yang tadi dari luar jendela. Anjir, dibalikin. Langsung tek gitu kena kepalanya dia. Oh, panik katanya kan. Teman-temannya juga yang lihat gitu, katanya ada plastik hitam tiba-tiba dia lempar gitu, melayang dari luar jendela. Pas apa nih gitu, jangan-jangan punya dia yang tadi gitu kan. Pas lagi dibuka ternyata emang pembalut dia yang tadi, tapi darahnya udah nggak ada. Gitu. Kayak makasih ya udah gue makan, gue balikin gitu. Aduh, gue juga pas denger lagi, ini bener-bener pelajaran banget buat cewek-cewek di luar sana ya. Jangan pernah menyepelekan bersihin ya darah bulanan itu, kalian ya. Darah itu emang bener-bener mengundang mereka gitu. Lu juga mau selalu pakai pampers 2 lapis. Pampers nenek-nenek ya. Jadi kan kalau kencing takut nggak keburu ya. Jadi ya udahlah. Itu jangan pernah menyepelekan itulah bersih. Terus karena gue udah pernah ngerasain itu, udah pernah ngalamin itu, ada di kelas gue, dan ada juga dulu katanya ada yang cerita lah, teman gue katanya gini, dulu juga sebenarnya pernah kejadian kayak di sini. Jadi di kamar mandi kan ada tong sampah gede gitu kan, ya kamar mandi cewek otomatis isinya apa sih tong sampahnya gitu. Ternyata ada suara krusuk gitu kan, dari tong sampah itu, dari suara tong sampah kayak ada orang lagi ngais gitu malam-malam. Terus dilihat ini kan dipanggil sama ustazah aku itu yang lagi lewat. Siapa tuh gitu di ini kan lagi gitu, gak tahu lagi. Pokoknya kayak lagi nunduk gitu lah. Siapa di situ gitu. Dia terus pas nengok kayak giginya panjang, tariknya lagi lidahnya terus merinding lagi gue.
Aduh, kacau deh. Iya. Makanya masih mau diterusin nggak? Oh iya dong. Lanjut dong. Ini belum apa ya? Ya mungkin udah serem-seremnya, tapi ada lagi sih emang yang lebih serem lagi sih. Oke. Lanjut boleh. Boleh. Aduh, itu apa ya? Seru ya kehidupan pondoknya ya. Nah, dan anehnya itu cuma setahun kan. Oke. Jadi aku di sana cuma setahun karena aku sakit-sakitan di sana. Oh. Pertama dari shock culture sama aku homesick juga. Oke. Aku homesick. Gue di pondok lama loh. Pondok apa lu? Pondok baru. Baru ya. Ini tempat normal bener juga lu. Ini ada meme ini nggak Badung Kesing. Oh iya juga lu. Kuat juga lu, Boy. Iya, makanya. Gua liat-liat. Iya, wah parah. Di apa lagi ya? Itu sama sekarang nih kan tadi ngomonginnya kamar mandi dalam asrama terus ya. Tadi kan ngomongnya asrama terus. Ini tiap bangunan punya sesuatu ya. Ada makanya. Tapi nanti Iya. di akhir tuh aku bisa ngejelasin Oke. kenapa. Nah, ini dia yang Dan mantap. itu aku taunya pas akhir-akhir Iya. pas mau keluar pondok sih. Jadi sekarang nih aku mau ceritain yang di kamar mandi luar, kamar Oke. mandi tapi kamar mandi perempuan tetap. Kamar mandi perempuan. Di situ jadi aku pernah ngalamin sendiri malam-malam aku mau ke toilet kan, tapi ini jadi bikin ada peraturan baru, toilet belakang asrama perempuan itu nggak boleh dipakai kalau malam. Itu yang di luar maksudnya ya. Iya, jadi biar ketahuan kalau siapa yang masih begadang kan Oh, pasti keluar tuh iya, ketemu iya, ustazah iya, diomelin kan. iya, Pasti, iya, kamu iya. kenapa masih bangun gitu. Jadi nggak alasan lah buat gue buat begadang kan. Tapi ya biasa gue masih mau begadang aja kan. Jam 1 malam gue mau ke toilet. Aduh, toiletnya nggak ada airnya nih gitu kan. Akhirnya dimatiin. Harus toilet luar, gimana ya gitu kan. Secara toilet luar itu dari asrama ke toilet luar itu lumayan jauh sih, lumayan jauh banget. Dan di perjalanan kita dari asrama mau ke sana itu pohon mangga semua. Terus di situ akhirnya gue minta tolong temen gue, namanya Putri. Nemenin. Kan dia yang paling baik lah kalau dibangunin nggak marah gitu kan. gue bangunin. Kirain paling berani. Nggak paling berani, nggak. Ini paling baik. Nggak paling berani, paling bisa diajak Andalkan. kompromi. Panggil Put gitu, gue bangunin kan, Put boleh minta tolong nggak? Kenapa? Temenin yuk ke toilet yuk gitu. Oh ya udah yuk, dia sambil nganteng-nganteng gitu. Anaknya agak-agak polos gitu ya bang sih, agak sambil nganteng-nganteng. Udah yuk temenin. Nah gue keluar nemenin dia gitu. Terus kan di antara kita berdua gue yang paling sadar kan, jadi dia harus gue tuntun dong. Krip ya, jadi dia masih harus gue tuntun. Masuk ke situ, lega banget ternyata di kamar mandi masih ada banyak orang, masih ada kakak kelas gue tuh yang Munazoma itu yang anak-anak OSIS kan baru pada baliknya malam. Jadi mereka baru pada nyuci baju tuh malam. Oke. Aman lah, tenang aman, ya. Wah rame nih gitu kan. Ada ya sama aku sama temen tadi sama si Putri itu ada 6 orang lah gitu. Ini lagi pada nyuci, ditanya dong sama kakak OSIS itu juga, kenapa belum tidur? Wah, kasih tahu ustazah nih gitu. Enggak kak, ini mau pipis aja gitu kan, mau ke toilet aja. Ya udah cepetan, tapi jangan lama-lama gitu kan. Ya udah mau toilet. Jadi di situ ada 12 toilet. Jadi ada pada depan kan 6. Oh iya. Ada 6 toilet. Dan ada satu toilet sebenarnya yang nggak boleh dipakai kalau udah malam. Udah malam jangan dipakai lah katanya. Jangan dipakai. Itu ada di pojok paling pokoknya itu kalau kita bilangnya toilet ke-12 emang karena dia paling ujung banget ya. Di situ terus gue udah selesai ke toilet tapi nggak pakai yang itu kan? Apa? Enggak pakai. Gue juga nggak seberani itu sih. Walaupun agak-agak suka ngajak bercanda tapi gue pakai yang paling deket sama temen-temen lah gitu. Iya. Gue situ terus udah gitu udah keluar dari kamar mandi tiba-tiba suara keran air tuh kencang dari dalam sana dari kamar mandi yang ke-12 itu ces gitu kan kayak gitu. Kok airnya nyala gitu? Kak gimana kak? Ada orang nggak tadi masuk? Enggak ada. Wah kita pada diem dong. Wah siapa nih mau matiin gitu kan? Karena pintunya kebuka, kebuka dan airnya emang keluar. Emang ada air yang ngalir. Iya, terus kita antara kita diomelin ustazah karena nggak matiin air, atau kita diliatin sama yang ya gitu lah. Dua-duanya nggak enak ya? Dua-duanya nggak enak nih, kita udah lihat-lihatan aja.
kakak aja deh, kan kakak lebih tua gitu kan, udah kakak aja. Enggak, udah kayak akhirnya kita liatin doang kan dari jauh, kan lampunya mati. Kita liatin doang dari jauh, gimana ya gitu. Kita lagi liatin tiba-tiba blong gitu, pintunya ketutup dari dalam kenceng, gitu. Waduh. Wah, Kaget semua dong. Kaget, aku udah kaget, udah mau lari, tapi kayak gimana sih kalau darah udah mulai turun gitu, kayak udah shock kaget itu kan, nggak bisa kemana-mana kan. Kayak nge-freeze gitu ya. Iya, sebenarnya titik serem itu kalau kita lagi takut bukan lari, diem. Iya. Makin nggak bisa lari kalau udah mulai takut tuh. Nah itu pas lagi blong gitu kita diem, terus kita lihat-lihatan, itu gimana gitu. Udahlah biarin lah akhirnya habis gitu kan, itu udah amat tadi daripada diliatin gitu kan. Terus ya udah tiba-tiba pas lagi kita udah mau bubar gitu kan, mau cabut, ada suara teriak kencang banget dari dalam situ kayak gitu, suara cewek teriak kayak gitu. Berarti berenam-enamnya denger dong ya? Denger, kita kabur langsung semua, udah nggak pakai itu baju yang tadinya lagi pada dipers, udah lempar nggak tahu kemana deh, udah kita udah lari. Terus pernah ngerasain gak sih yang lari sampai sendal tuh copot? Iya. Saking larinya udah amburadul aja. Nah, sendal udah copot, udah nggak inget sendal. Jadi aku pas udah nyampe depan asrama, itu kan lantai kotor kan, gara-gara kan di situ tanahnya tanah merah. Iya. Lantai kotor, sendal udah nggak tahu di mana. Ternyata pas lagi dilihat pagi-pagi sendal aku masih ketinggalan di sana. Sendal si Putri itu ternyata copot gitu. Di mana? Itu lucu banget sebenarnya pas lagi lihat. Wah, ini tadi pagi nih, ini tadi malam nih kejadian nih. Terus kata si Putri, itu gua nggak mimpi kan? Katanya, lu masih setengah tidur sih. Iya. Jadi iya beneran nih Putri, sendal lu bukan? Oh iya, ya ampun, gue cariin gitu kan. Sampai jadi kita pas lagi mau tidur lagi tuh kaki kita masih agak blok-blok gitu, karena masih udah kotor. Udah langsung buru-buru tidur aja, udah takut banget. Ada suara teriakan gitu. Akhirnya aku nggak pernah pakai toilet yang deket-deket situ, deket-deket toilet 12 nggak pernah. Tapi kata kakak kelas aku juga katanya jangan diomongin gitu kan. Udah jangan diomongin, biar jangan diceritain ke orang. Mereka ada, tapi ya jangan dikasih panggung lah bahasanya gitu. Pada saat itu ya. Pada saat itu udahlah jangan dikasih panggung, biarin aja gitu. Oke, nggak kita kasih panggung, kita diem aja daripada kita cerita juga dibilang norak gitu kan. Iya benar. Aduh, dibilang norak terus norak lagi. itu pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalinya balik lagi, masih dengan peraturan toilet belakang nggak boleh dipakai. Tapi waktu itu aku nganterin adik kelas aku, jadi pas aku udah mulai megang kamar kan. Kayak urusan kakak sama toilet terus kayaknya. Kan emang toilet tuh. Iya. Terus lagi nganterin, dia kakak anterin gitu. Ya udahlah aku biasanya bakalan ngajak rame kan. Siapa lagi mau ke toilet? Biar sekalian. Jangan cuma satu orang gitu kan. Nih, lo mau ke toilet nggak gitu? Kalau misalnya belum mau, udah nggak apa-apa, ya udah langsung aja gitu. Udah nanti bolak-balik. Iya benar. Akhirnya kesana kita ke toilet gitu, jalan udah mereka udah selesai gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa waktu itu lagi ngide apa, nggak tahu deh, lagi sosok ngide. Ini mau nyuci tangan, cuci kaki di situ gitu. Terus yang lain udah duluan aja balik, aku bilang gitu, baik duluan aja rame-rame, aku cuci tangan cuci kaki dulu gitu kan, bersih lah, nggak tahu tiba-tiba pengen bersih pengen aja gitu. Balik, terus juga baru sadar pas di pertengahan jalan gitu, kok gue sendirian gitu kan. Terus tiba-tiba kayak ada kayak angin, tapi anginnya sekelebat dari sini aja ke sini gitu. Oke. Gitu. Pas lagi ada angin gini kan pasti kita nengok gitu kan. Angin apa nih? Pas nengok kan kita kalau dari jauh tuh ada apa yang aneh, kita suka gini dulu kan, dulu ngeliatin. Fokusin ngeliatin apa gitu, entah apaan sih gitu. Orang apa bukan, apa baju gitu kan, apa orang, masa sih orang gitu kan. Orang nengok ada ternyata bener. Jadi bentukannya apa tuh? Bentukannya tuh kayak, gue sih ngeliatnya kayak nona Belanda ya. Jadi kayak bajunya tuh merah, baju gaun panjang gitu merah, bawa ini payung kecil gitu, merah gitu. Karena kan tadinya dia madep sana, jadi gue kira apa ya gitu ya? Kayak jemuran tapi panjang gitu kan. Pas dia nengok baru ternyata bukan jemuran, ada wajahnya. Merinding gue. Terus tapi cantik sih, jadi kayak diem aja, oke, jalan lagi, gue bodo amat, gue jalan lagi masuk kamar. Ya udahlah, mungkin emang saat itu
nggak tahu kenapa tiba-tiba lagi ngide aja pengen balik sendiri Iya, kan. iya. Aneh lah. Oke. Udah jadi nanti pokoknya semua tuh di akhir Ada penjelasannya. di ini kenapa. Makanya ini bisa lama. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, lanjut lagi. Ini yang gue ceritain yang seremnya aja ya, karena kalau misalnya kayak penampakan atau suara apa ya udah biasa lah ya. Kita jadi udah nggak usah diceritain. Iya boleh. Gak usah lah. Terus waktu itu ini pas lagi ada acara besar gitu, acara kan di pondok pesantren gue tuh ada yang namanya panggung gembira ya. Jadi dia itu kayak acara tahunan, kayak acara pensi gitu tahunan. Iya. Jadi pentas seni gitu. Iya, pentas seni, dan kita itu bikin semuanya tuh serba pakai tangan. Kayak background kita nggak pakai cetak, kita pakai tangan. Iya, mural di situ gue baru pertama kali suka mural tuh gara-gara itu. Di sana dicari anak-anak yang emang suka gambar, suka ini buat bantuin bikin background. Akhirnya cewek-cewek juga diajak kan. Nah, kita itu gambar mural itu bener-bener gede banget di aula laki-laki, aula asrama laki-laki kan. Nah, di situ akhirnya kita dapat privilege lah buat bolak-balik ke daerah laki-laki karena untuk gambar itu. Ya. Sama waktu itu kan angkatan gue tuh sedikit banget. Angkatan gue cuma ada 14 orang yang cewek, yang cowok tuh ada 16 lah. Nah, di situ diundang buat gambar. Yang gambar itu ada 3 orang dari cewek, yang dari cowok ada 3 orang juga kalau nggak salah. Tapi kita dibantuin lah ya buat warnainnya sama yang lain. Nah, jadi di situ aula itu samping ini kan aula nih lebar. Di sini aula, di sini kamar mandi yang gue bilang itu ada rambut. Di sini asrama cowok. Nah, di sebelah samping sininya aula tuh ada kayak kolam. Ada kolam terus tengah-tengahnya tuh pohon nangka tinggi banget. Pohon nangka. Di samping sini baru apa sih kayak ruang-ruang ustazahnya, kamar. Nah, di sini nih apa sih di aula itu katanya ya apa ya suka ada suara gamelan. Ya suara suara gamelan. Tapi ya udah kalau ada ya jangan cerita, udah biasa aja, santai gitu. Bawa santai lah. Biar nggak norak ya. Iya, biar nggak norak. Nah, waktu itu malam kita karena sering bolak-balik sana, nggak ada cerita apapun yang awalnya gue denger, jadi nggak takut dong karena udah bolak-balik nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Gambar sampai jam 12 malam, biasa aja, santai. Sampai waktu itu kita lagi meeting, cewek cowok sama ustazah juga, guru-guru kita gitu. Jadi kan aula tuh bener-bener gede banget ya. Terus ada kayak gawang bola gitu, kita tutupin pakai kain. Kita di situ meeting di belakang situ, Terus inilah kita lagi bikin lingkaran gitu kan. Baru duduk bikin lingkaran. Gitu. Baru ngomong sebentar, tiba-tiba itu satu pondok mati listrik. Bener-bener satu pondok mati listrik gitu. Terus gue, aduh ini sebel banget sih sebenarnya kalau ceritain. Gue tuh ngedenger suara kayak kucing berantem, tau kan? Iya gitu kan. Suara kucing berantem, tapi kucingnya kayak berantem sendiri gitu. Kayak gitu, kayak kucing marah-marah sendiri gitu. Iya. Terus tiba-tiba dari suara terakhir gitu ada suara kuda ngeringkik. Gitu, tau kan sudah gitu. Terus tiba-tiba habis suara ngeringkik itu ada suara ketok gitunya, tapi suara ngeringkik sama suara ketok larinya itu ke atas pohon nangka gue dengernya. Jadi kayak sampai pohon nangka. Gue kayak di tengah-tengah situ gue kayak diam aja gitu kan. Terus itu lampu mati, bener-bener masih gelap banget dan gue denger suara teman gue pada gaduh kan, pasti kan cewek-cewek lah pada takut. Ini pada pegangan gitu kan. Pada denger semua ya. Nah, di situ gue diem, gue ingat banget temen gue di samping nih kan pada ngomong pegangan gitu kan. Terus ada yang megang tangan gue di samping, dari sini nih kan cewek-cewek di sebelah sini, gue kebetulan di tengah-tengah antara cewek-cewek sama cowok. Di samping gue tuh cowok, jadi nggak mungkin gue pegangan ke kiri kan. Di kanan, di kanannya ada cewek-cewek semua. Nah, gue tuh masih bengong gara-gara suara tadi. Tiba-tiba ada temen gue megang dari kanan, gitu kan. Udah gue udah mulai tenang.
udah nggak apa-apa katanya gitu. Terus oh iya udah nggak apa-apa, ya udah gue santai dong. Tapi kok kayaknya gue nggak familiar sama suara di samping gitu kan, semua temen kan gini kan, Tahu lah pasti suaranya, tahu lah ya, suaranya. ya. Terus gak lama lampunya nyala. Ternyata gue di situ di tengah-tengah karpet itu gue sendirian, temen gue pada mojok semua, yang cowok-cowok juga pada mojok. Jadi gue di tengah-tengah sendirian. Itu siapa? Ini siapa yang pegang tangan gue langsung kayak gue langsung giniin tangan kayak masukin, aduh ini apaan Tapi nih, dingin gitu nggak berasa apa pas saat itu? Apa biasa aja? apa ya, kayak Biasa aja kan ya? kayak biasa aja mungkin. Gue nggak tahu, mungkin dingin. Tapi karena terlalu shock sama Iya, suara iya, tadi, iya. Fokusnya nggak ke situ fokusnya ya? nggak ke situ, fokusnya ke, tapi untungnya kayak ya udah nggak apa-apa, dia bilang nggak Iya, apa-apa iya. gitu. Dia kayak nenangin aja. Nenangin aja gitu. Terus udah gitu gue diem kan, gue celinguk aja, temen juga pada bingung kan, lo ngapain di situ sendiri Iya, gitu. iya. Gak tahu kenapa gue sini sendiri, gak ada ngajak gue gitu. Terus di situ ada kakak kelas gue namanya Kak Fikri. Kak Zikri, dia akhirnya pas lagi udah selesai nih kan, dia ngeliatin gue gitu, kayak ngeliatin kayak nanya ya kan, kayak kenapa gitu. Akhirnya setelah dari situ kan gue kayak tuh suara kuda apa suara apa gitu kan, itu terus deh. Terus besoknya gitu kan, gue lagi di dapur, gue ketemu sama Kak Zikri ini, dia lagi bikin kopi gitu kan. Dia bilang, lo denger apa semalam katanya gitu. Hah, denger apa kak? Enggak gitu kan, gue biasa nggak mau cerita gitu. Enggak kak, nggak ada. Alah lu denger kan lo suara kuda kata dia. Dia juga tahu. Kok lo denger gitu? Nih soalnya teman-teman gue setelah dari situ, gue tanya ke teman-teman gue, lo denger suara kuda nggak? Nggak ada. Semua nggak denger suara kucing, tapi nggak denger suara kuda. Oke. Gitu. Terus si Kak Zikri ini bilang, lo denger kan suara kuda gitu? Iya kak. Kok lo tahu? Lo denger juga? Iya gue denger juga. Tapi lo tahu nggak sih itu sebenarnya bukan suara kuda kata dia. Suara apa? Suara kuntilanak kata dia gitu. Sebenarnya suara kuntilanak tuh suka mengikuti hewan. Antara yang tadi kan bebek, terus yang ini kuda, yang ringkik ketawa gitu, hehehe gitu. Wah, gue langsung sumpah lo kak demi apa? Iya itu yang di pohon nangka itu lo denger kan gitu. Aduh pusing gue. Gue langsung, aduh kak, lu pakai cerita lagi, gue nggak mau balik jadi ke situ gitu kan. Udah nggak apa-apa, lagian juga udah mau selesai kan gambar gitu. Tanggung. Udah mau selesai, ya udahlah gitu. Akhirnya gue ya udahlah nggak mau sampai jam 10 malam di sana. Udah gue jam 9 cabut, jam 9 cabut ya. Nggak mau gambar lama. Terus dari situ terakhir sih denger suara gamelannya. Akhirnya denger suara gamelan itu. Setelah sudah mau selesai segala macam ya. Nah udah mau selesai itu. Terus nah ini si Kak Zikri ini kan akhirnya gue nanya dong sama dia, karena dia waktu itu tahu, kak kok lu tahu sih kak gitu kalau gue dengar gitu kan. Iya orang lu doang yang ini yang kayak orang kesambet kayak gitu, yang lain kan enggak. Nah, iya sebenarnya di aula itu akhirnya diceritain sama dia, gue di aula tuh pernah ngalamin, gue pernah disamperin sama si cewek yang tadi terbangnya tuh katanya. Waduh. Dia cerita, jadi waktu itu katanya dia lagi jaga malam, dia ketiduran di situ di aula, tiduran. Ini sebenarnya gila banget sih. Jadi dia di mimpi tuh kayak kerap-kerap gitu. Dia kerap-kerap ketemu cewek cantik. Cantik banget bener-bener, pakai kemben gitu kan. Tapi baju adat Jawa tapi putih semua gitu. Cantik banget. Terus dia diajak keliling katanya, keliling pondok ini. Di situ ketahuan mulai kan. Jadi di bagian ini tuh apa, di bagian ini apa, dijelasin sama cewek itu. Sama cewek itu dijelasin. Jadi dia kayak diajak terbang gitu. Jadi dijelasin, di sekolahan, di kelas-kelas itu tadinya itu tuh cuma apa ya, kayak bukan parkiran, apa sih kalau tempat kuda tuh? Bukan parkiran. Kuda gitu. Iya kayak tempat buat naruh kuda. Nah kan kelas sama asrama perempuan kan samping-sampingan gitu kan. Ternyata di situ tuh buat tempat naruh kuda. Dulunya. Makanya kenapa ada sering ada suara kuda kotak-kotak gitu. Terus dapur tuh, gue lupa waktu itu dapur apa. Terus tempatnya kamar-kamar ustazah itu tuh yang ada di sini. Tempat ini kayak buat latihan panah. Oh ya, archery gitu-gitu ya? Iya, buat latihan panah. Terus di asrama laki-laki itu, gue lupa ada asrama laki-laki apaan. Pokoknya dijelasin. Satu-satu ya? Aduh, gue
Coba kalau gue masih inget ya. Iya, nggak apa-apa. Aduh. Jadi pokoknya udah dijelasin ini apa yang terakhir dijelasin kalau misalnya aula itu ternyata emang tempat entertainmentnya mereka, tempat kayak panggung gitu buat kayak acara-acara apa namanya tuh, acara gitu ya. wayang, Iya. suara, iya makanya ada suara gamelan gitu kan. Jadi akhirnya terakhir dia diajak ke kelas, ada kelas kita tuh paling depan pondok itu, diajak ke sana. Ternyata di sana tuh tempat apa sih, kayak pintu mau masuk ke kerajaannya di situ. Aduh, merinding gue. Jadi di sana si cewek ini di depan pintu. Jadi di situ ada 3 pintu. Si cewek bilang, kamu mau nggak nikah sama aku, katanya. Aku suka sama kamu karena sering lihat lah, katanya. Terus ngajinya katanya bagus, nada kalau lagi ngaji tuh katanya bagus. Dia bilang, kalau misalnya kamu nggak mau, saya masukin kamu ke pintu sini. Jadi katanya, pokoknya pintunya tuh ada yang bikin dia nggak bisa balik ke dunia, ada pintu, pokoknya nggak bisa balik ke dunia, sama yang terakhir tuh pintu buat kalau emang dia setuju mau nikah. Dan jadi ada 2 mungkin pilihannya. Jadi 3-tiganya pilihan manapun dia nggak bisa balik ke dunia kalau mau pilih ketiga-tiganya. Okay. Kalau nikah kan nggak bisa balik lagi ke badan. Iya. Itu. Terus dan kalau dia bilang gitulah, terus dia bilang nggak mau, maaf kita beda dunia gitu kan, nggak mau nikah gitu sama kamu. Terus sama si cewek ini akhirnya yang tadinya wajahnya cantik gitu kan, langsung marah tuh, udah taringnya ternyata yang waktu itu dilihat sama ustazah aku yang taringnya panjang. Yang lagi nyari-nyari itu di tong sampah ya? Itu ternyata si cewek itu kan langsung dia marah, akhirnya kayak ya tahu film Insidious gak sih yang kata balik lagi langsung lari ke badannya. Iya, jadi dia cerita katanya gue langsung buru-buru ke tempat yang terakhir gue datengin. Akhirnya dia ke itu kan kaula itu lagi, ngeliat badannya dia balik lagi. Oh, dia rogo sukmo gitu ya? Kayak rogo sukmo ternyata. Bangun, akhirnya dia bangun, dia istighfar, dia ternyata udah mulai subuh kan, azan subuh. Sebenarnya kalau kita itu diselamatinnya pas azan subuh sebenarnya. Kalau karena itu berkumandang gitu. Iya, jadi penutup dimensi mereka itu subuh kan. Jadi makanya dia bisa balik nih pas lagi udah subuh, itu azan subuh udah balik lagi ke situ. Di situ wah itu gila banget ya. Teman-teman gue juga itu yang denger, bukan gue doang, teman-teman gue juga pada denger kan cerita itu gitu. Cerita ternyata seseram itu gitu kan, aula tuh nggak bercanda itu, jadi emang bener-bener nggak boleh bercanda. Nah terakhir ini udah mulai masuk terakhir gue tahun di terakhir pondok, di sana. tahun di pondok tahun terakhir lah. Jadi terakhir itu kan gue sakit-sakitan ya di sana, karena yang gue bilang lagi homesick sama culture shock. Di sana itu gue sakit apa sih, demam gitu, terus apa kayak panas, demam mulu, jadi tiap pagi tuh demam, tapi nanti udah mau sore gue sehat. Tapi masuk pagi tuh demam lagi, terus nanti sore tuh sehat. Begitu sampai, terus? Iya gitu terus sampai gue sampai bingung banget deh kenapa gitu. Orang tua juga sampai bolak-balik ke pondok gitu, kenapa nih sampai makanannya diganti, gitu. Sampai semuanya diganti, sampai disiapin semua suplemen apa, tetap aja gitu. Akhirnya terakhir sebelum gue pulang itu, sebelum gue dinyatakan untuk udahlah kamu balik aja ke rumah gitu, gue tuh direp-rep di sana. Direp-rep ini puncaknya gue ini sih kejadian di sana. Jadi gue lagi tidur, kasur gue itu kan pakai kasur bawah gitu ya, nggak pakai ranjang. Sedangkan adik-adik kelas gue semua pakai ranjang gitu. Gue lagi tidur gitu, gue kerap-kerapnya gue bangun kayak gue ngeliat ada adik kelas gue itu si Vika itu lagi tidur di kasurnya kan. Terus gue, Vika kenapa nggak sekolah kok gitu ya. Dia diem aja, tapi dia tengkurap gitu, dia tengkurap kan. Vika gitu, kenapa kamu gak enak badan? Akhirnya aku samperin, aku duduk sampingnya dia. Vika, aku giniin kan, Vika kenapa gitu. Terus pas dia tiba-tiba nih yang tadinya tengkurap gitu, tengkurapnya gini anyway, nggak yang gini. Dia tengkurapnya gini, jadi langsung aja. Terus dia nengok kayak gini, langsung ketawa, gitu, langsung ketawa, nggak tahu. Jadi ini giginya tajam-tajam gitu. Oke. Hihihi gitu. Aku langsung kaget, wah nih bukan, ini nggak benar nih gitu kan. Di situ aku langsung
nggak tahu punya keberanian dari mana, aku nyekek dia langsung kayak dari belakang gitu, aku bacain ayat kursi ya, kan biasanya gitu. Aku bacain ayat kursi. Awalnya bener aku baca ayat kursi, masih bener dia kepanasan, bener kayak kepanasan, kayak orang kayak kebakar kayak gitu. asap gitu. Oke. Dia kepanasan, tapi lama-lama tuh gue bacaannya aneh. Oh, jadi langsung ngelantur. kayak ngelantur. Pas udah mulai ngelantur dia nengok ke gue terus dia kayak gitu, dia ketawa gitu, kikikin lagi makin kenceng. Balik kayaknya. Ketawa makin kenceng kan. Terus kayak gue fokusin lagi deh, gue cekek lagi gitu kan, gue baca lagi sampai 3 kali itu masih diketawain gue karena salah bacaannya. 4 kali itu baru kelima kali gue baca baru bener-bener yang kayak selesai. Sampai udah hilang gitu, langsung cus bener-bener kayak asap aja gitu kan. Dan gue ketarik lagi ke badan gue yang tadi gitu, dan langsung bangun. Pas bangun ngelihat ke kasur Evika, kan kasur kan semua harus rapih ya sebelum berangkat sekolah. Itu kasurnya berantakan, nggak tahu kenapa itu kasurnya bener-bener berantakan kayak. Waduh, kayak orang, bekas ada orang berantem di situ. Iya, ya? aduh. Ini bener apa enggak gitu kan. Dan di situ makin sakit lah, makin gak enak ke badan tuh, makin sakit. Akhirnya udah di situ gue dibawa pulang ke rumah. Terus ternyata ya gue ada sakit usus buntu gitu kan, gue operasi. Akhirnya nggak dibolehin balik sama bokap ke sana. Kamu gimana di sana? Nyaman gak sih sebenarnya? Kalau enggak udahlah kita putuskan, selesaikan aja. Selesai aja di sana. Terus ya gue ngerasa ya udahlah, mental gue juga masih belum masih shock gitu kan sama kisah terakhir tuh. Ya udah akhirnya ya udah deh Pak, nggak usah deh Pak, aku udah nggak kuat gitu kan. Udah nggak balik lagi ke sana. Oh, terakhir balik ke sana buat pamit. Balik ke sana buat pamit. Nah, di situ diceritain lagi sama teman gitu. Diceritain. Ternyata yang diceritain sama Kak Zikri itu tentang dia diceritain ini 11 diajak keliling-keliling. Iya, itu apa? Itu ada buktinya. Tapi buktinya gue nggak bisa minta mungkin ya, karena itu kan udah rahasia. Iya. Ada buktinya nih, dikasih tahu nih fotonya. Jadi dulu ternyata kiai gue, kiai itu yang punya pondok ya. Pas lagi survei tempat itu sebelum dijadiin pondok pesantren, dia kan foto-foto tempatnya itu kan semua foto. Pas lagi di aula, motoin aula itu kebetulan udah sore, udah jam 5 lah, di foto. Bener dong, ada kayak garis kayak gamelan gitu, bener-bener kayak ada gamelan, ada singgasananya, ada wayangnya, ada itu terakhir banget gue ngeliat foto kayak merinding parah. Dari situ udah selesai kisah gue di pondok. Oh my god, itu sih parah banget ya Kak? Itu parah banget, paling nggak bisa lupa sih. Iya, gimana lupanya ya, begitu banyak ya. Iya, walaupun di SMP, di kuliah sempat ada juga. Iya, sampai sekarang pun masih ngalamin, tapi paling epic banget bisa. Paling wah. Mungkin nanti yang pas kuliah atau sekolah kita episode selanjutnya ya. Wah. Kapan-kapan mau cerita lagi kan. Ya, makasih Kak ya, yang udah mau datang sini cerita. Gila, ceritanya si Wadida udah dadal. Kita pengen merinding. Makasih ya. Iya, makasih. Makasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Terus juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih semuanya ya. Dadah.